Pemrograman berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Bandingkan dengan logika pemrograman terstruktur. Object Oriented Programming atau OOP adalah suatu metode pemrograman yang berbasiskan pada objek. Secara singkat, pengertian dari OOP adalah koleksi objek yang saling berinteraksi dan saling memberikan informasi satu dengan yang lainnya. Functional Programming adalah salah satu dari dua paradigma pemrograman utama di samping Object Oriented Programming. Singkatnya, pemrograman fungsional berfokus pada fungsi matematika murni dan data tidak berubah, yaitu data yang tidak dapat diubah setelah dibuat. Itu tidak memiliki keadaan, yang berarti bahwa satu-satunya hal yang berubah dalam program fungsional adalah input. Perbedaan OOP dan Functional Programming. Yang pertama, pemrograman berorientasi objek, yaitu ada 3. Yang pertama, jika PBO atau OOP ini kode yang kita program akan dibungkus ke dalam kelas-kelas dan objek-objek. Dari setiap objek memiliki metode dan atribut. Yang kedua, bersifat reusable, dapat digunakan kembali sehingga dapat menghemat ruang penyimpanannya. Yang ketiga itu sangat bagus jika menggunakannya dalam masalah besar, karena dalam OOP dapat memisahkan kode-kodenya dalam kelas yang fungsinya berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu pemrograman function. Ada 3. Yang pertama, merupakan pemrograman yang berkomputasi dalam hal fungsi matematis. Yang kedua, biasanya akan menghindari terjadinya perubahan data. Yang ketiga, banyak menggunakan metode yang banyak ditemukan di matematika. Contoh functional programming, dan berikut adalah contoh yang telah saya buat. Baiklah, saya akan menjelaskan. Pada source code di atas terdapat beberapa fungsi. Fungsi yang digunakan dalam Python adalah kata kunci def yang kemudian diikuti oleh parameter yang diapit oleh tanda kurung dan diakhiri dengan titik 2. Baris berikutnya berupa fungsi yang akan dijalankan jika fungsi dipanggil. Fungsi yang saya gunakan yaitu def add dalam kurung x, y dengan fungsi return x ditambah y. Maksudnya itu jika x ditambah y maka nilai kedua itu akan ditambahkan. Kemudian def subtract x, y dengan fungsi return x kurang y. Maka nilai x dikurang dengan nilai y. Kemudian def multiply dalam kurung x, y dengan fungsi return x kali y. Nilai x tersebut akan dikalikan oleh nilai y. Kemudian def divide dalam kurung x kurang, y dengan fungsi return x bagi y. Nilai x tersebut akan dibagi oleh nilai y. Kemudian saya membuat menu operasinya dengan menggunakan kode print untuk menunya. Menunya itu terdapat menu tambah, kurang, kali, dan bagi. Setelah itu, membuat pilihan input dari pengguna dengan membuat kode choice sama dengan input dalam kurung petik 2, masukkan pilihan operasi 1, 2, 3 atau 4. Setelah user menginput pilihan, maka akan muncul perintah untuk memasukkan bilangan pertama dan kedua dengan kode 61 sampai dengan int dalam kurung input dalam kurung petik 2, masukkan bilangan pertama. Dan begitu juga dengan variabel 62. Apabila bilangan sudah diinput, maka pilihan yang dipilih oleh user akan diseleksi oleh perkondisian if-else. Apabila user menginput angka 1, yaitu menu tambah, maka kedua bilangan yang diinput akan ditambahkan dan muncul hasil penambahannya. Apabila user menginput angka 2, yaitu menu pengurangan, maka kedua bilangan yang diinput akan dikurangkan dan muncul hasil pengurangannya. Apabila user menginput angka 3, yaitu menu perkalian, maka kedua bilangan yang diinput akan dikalikan dan muncul hasil perkaliannya. Apabila user menginput angka 4, yaitu menu pembagian, maka kedua bilangan yang diinput akan dibagikan dan muncul hasil pembagiannya. Apabila user menginput angka selain di atas, maka akan muncul pesan input salah.